Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGMI 3 semester 2 akan membagikan video presentasi kami dengan materi konsep negara. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian negara. Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah suatu politik yang mengandalkan persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin. Sedangkan menurut Roger, negara didefinisikan sebagai alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Selanjutnya yaitu asal mula terbentuknya negara. Suatu negara dapat didirikan jika memenuhi 3 unsur utama, yaitu yang pertama masyarakat. Rakyat dalam definisi negara adalah sekumpulan manusia yang bersama-sama tinggal di suatu wilayah tertentu, yang dipersatukan oleh persamaan. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah juga menjadi unsur negara yang harus dipenuhi, karena suatu negara tidak dapat didirikan tanpa memiliki wilayah. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya tujuan negara, yaitu yang pertama memperluas kekuasaan, yang kedua menyelenggarakan ketertiban hukum, dan yang ketiga mencapai kesejahteraan umum. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi negara. Fungsi negara menurut John Locke ada 3. Yang pertama fungsi legislatif, yaitu untuk membuat peraturan. Yang kedua fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan, dan yang ketiga fungsi federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Sedangkan menurut Montesquieu, fungsi legislatif yaitu membuat undang-undang, yang kedua fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati. Selanjutnya yaitu wewenang negara. Yang pertama, negara membantu menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, negara menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang ketiga, negara menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang keempat, menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Yang kelima, menjadi sumber inspirasi dan aspirator rakyat. Dan yang keenam, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup semua daratan, perairan, dan udara. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Dan yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara-negara lain tidak merupakan unsur yang mutlak. Dalam arti kata lain, tidak merupakan pembentuk negara, melainkan hanya bersifat menerangkan suatu negara. Nah, masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu kajian Islam tentang negara. Dalam konteks ini, para sosiolog teoritis politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara, yaitu yang pertama, paradigma integralistik, di mana paradigma ini agama dan negara menyatu, yang meliputi wilayah agama politik, atau negara kedua paradigma simbiotik, di mana agama dan negara menurut paradigma ini berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Yang ketiga, paradigma sekularistik, yaitu ia melahirkan paradigma dengan mengajukan pemisahan agama dari negara dan pemisahan negara dari agama. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya suatu negara adalah intisari dari adanya kemauan bersama,
Negara lahir karena adanya kemauan dari para rakyatnya. Selama negara itu ada, maka tindakan dan caranya bertindak menurut kemauan bersama. Kemudian, dilanjut dengan tujuan negara yang umumnya adalah menciptakan ketertiban untuk mencapai kehidupan bermasyarakat, pertahanan untuk menjaga dari segala kemungkinan serangan, serta menegakkan keadilan. Negara sendiri mempunyai hak dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Semua peraturan dan perundang-undangan akan diatur dan dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.